adik-adik, apa kabar? Wah, kakak yakin adik-adik di rumah kabarnya semuanya luar biasa. Oke adik-adik, senang banget akhirnya kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik setelah 1 minggu. Nah, kali ini kita mau kembali bersekolah minggu lagi nih adik-adik. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada semangat semuanya? Udah siap untuk bersekolah minggu? Wah, kakak lihat semuanya tunjuk tangan udah siap untuk sekolah minggu. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Berkatilah dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk siapin Alkitabnya semuanya karena kita mau baca Alkitab bareng-bareng. Udah disiapin semuanya? Wah, kakak yakin nih dari sebelum sekolah minggu juga pasti udah disiapin Alkitabnya. Oke, sekarang adik-adik boleh buka 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Oke adik-adik, kakak bacain untuk kita semua ya. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu
15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Oke adik-adik, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah adik-adik tahu nggak sih siapa ini Bapak Hizkia? Bapak Hizkia ini adalah seorang raja adik-adik. Seorang raja Yehuda yang sangat baik hati dan selalu taat akan perintah Tuhan dan memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan adik-adik. Pada suatu hari Raja Hizkia ini terjatuh sakit adik-adik. Pas sakit tiba-tiba ada seorang namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini datang ke Raja Hizkia. "Raja Hizkia, umur kamu gak akan lama lagi loh. Lu gimana sih?" responnya Raja Hizkia. Sedih ya adik-adik Raja Hizkianya. Lalu Raja Hizkianya ini berdoa kepada Tuhan. Oke adik-adik, supaya adik-adik lebih mengerti ceritanya, kita simak video berikut. Raja Hizkia dari Yehuda menjadi sangat sakit. Sepertinya dia akan segera mati. Lalu Nabi Yesaya pergi menemui raja. Kata Yesaya, "Selesaikan semua urusanmu. Kamu akan mati. Tuhan berkata, kamu tidak akan sembuh." Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa, "Tuhan, tolong ingat bagaimana aku mencoba untuk menaati-Mu dan menyenangkan Engkau dalam segala hal yang kulakukan." Lalu Hizkia mulai menangis. Yesaya baru saja meninggalkan halaman istana ketika Tuhan berbicara kepadanya. "Kembalilah dan katakan kepada raja bahwa aku telah mendengar doanya. Katakan kepadanya bahwa aku telah melihat air matanya dan akan menyembuhkannya. Engkau akan sembuh 3 hari dari sekarang dan akan hidup 15 tahun lagi. Aku akan menyelamatkan Yerusalem dari Asyur. Kulakukan semuanya ini demi Daud dan untuk memuliakan namaku." Yesaya kemudian memberikan pesan kepada Raja Hizkia. Kemudian Raja bertanya kepada Yesaya, apakah Tuhan akan memberinya tanda untuk menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan benar-benar akan membuat hal itu terjadi? Orang-orang pada masa itu dapat mengetahui waktu dengan melihat posisi bayangan dari benda yang disebut dengan jam matahari. Yesaya berjanji, Tuhan akan memberimu sebuah tanda. Apakah kamu ingin bayangan dari jam matahari bergerak maju 10 langkah atau mundur 10 langkah? Kata Raja Hizkia. Bayangan itu selalu maju. Buat dia bergerak mundur. Jadi, Yesaya meminta Tuhan untuk melakukan itu. Tuhan menjawab doanya dan memindahkan bayangan dari jam matahari itu mundur 10 langkah. Kemudian Hizkia tahu bahwa Tuhan benar-benar akan menyembuhkannya. Yesaya memberitahu para pelayan raja untuk merebus beberapa buah ara dan membuat pasta dari buah ara itu. Dia menyuruh untuk menempatkan pasta ara itu pada bisul yang mengganggu Raja Hizkia. Ketika mereka melakukan itu, raja menjadi lebih baik. Dia sembuh seperti yang dijanjikan Tuhan. Nah, adik-adik dari video itu kita bisa lihat kalau Tuhan telah melakukan mukjizat kepada Hizkia adik-adik. Yang pertama apa mukjizatnya?
Tuhan menambahkan umur Hizkia sebanyak berapa tahun? Sebanyak 15 tahun adik-adik. Tuhan menambahkan umur Hizkia sebanyak 15 tahun. Lalu yang kedua apa? Si Bapak Hizkia ini minta, Tuhan apa petunjuknya? Apa yang membuktikan kalau aku benar-benar akan ditambahkan umurnya 15 tahun? Nah, di sini ada yang namanya jam matahari adik-adik. Nah, jam matahari itu bentuknya begini. Nah, jadi ada satu jarum di tengah yang nggak akan bergerak adik-adik, tapi dia akan terkena bayangan dari matahari. Jadi bayangan dari jarum itu yang akan menjadi penunjuk waktunya adik-adik. Nah, biasanya jam matahari itu pasti akan bergerak maju, selalu bergerak maju sesuai dengan pergerakan matahari adik-adik. Tapi di sini Bapak Hizkia minta, Tuhan kalau emang aku ditambahkan umurnya 15 tahun lagi, coba dong bayangannya mundur ke belakang. Nah adik-adik, itu sesuatu yang mustahil. Karena apa? Pergerakan matahari kan selalu sama adik-adik. Tapi adik-adik, tiba-tiba bayangan dari jam matahari itu beneran mundur adik-adik. Dan itu merupakan pertanda dari Tuhan dan mukjizat dari Tuhan bahwa Bapak Hizkia, kamu akan benar-benar ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Bapak Hizkia ini? Yang pertama, kita harus memaksimalkan kesempatan dari Tuhan. Seperti Bapak Hizkia. Bapak Hizkia diberikan 15 tahun lagi kesempatan untuk hidup, dan Bapak Hizkia memberikan 15 tahun itu untuk benar-benar mengabdikan dirinya untuk Tuhan Yesus, memberikan dirinya untuk Tuhan Yesus. Kita bisa loh benar-benar menggunakan kesempatan yang kita punya. Contohnya apa? Misalnya adik-adik punya PR nih, adik-adik punya kesempatan untuk mengerjakan PR hari ini. Langsung dikerjakan adik-adik, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda terus kita lupa, nanti tiba-tiba PR-nya kita lupa kerjain dan gak bisa kita kumpul ke guru kita dong. Nah itu adik-adik. Lalu yang kedua, bersyukur. Bersyukur untuk setiap kesempatan dan waktu yang udah Tuhan kasih buat kita. Contohnya apa adik-adik? Seperti contoh tadi, bersyukur karena kita masih punya kesempatan untuk mengerjakan PR, bisa bantuin mama dan papa, bisa melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Itu merupakan kesempatan dari Tuhan dan itu harus kita syukuri adik-adik. Dan tentunya kita bisa ucapkan rasa syukur itu juga melalui doa adik-adik. Ingat, setiap berdoa kita harus mengawalinya dengan kata apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena apa? Karena Tuhan udah memberikan kita begitu banyak berkat untuk kita adik-adik. Tuhan udah memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita waktu untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diperkenankan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, minggu ini kakak punya tugas buat adik-adik. Tugasnya adalah adik-adik boleh list kesempatan-kesempatan apa aja yang adik-adik punya dan hal-hal apa aja yang udah adik-adik syukuri. Adik-adik boleh kumpulin dengan video, boleh ditulis, boleh apapun itu bentuknya, yang penting adik-adik menceritakan kesempatan apa sih yang udah adik-adik dapat dari Tuhan dan hal-hal apa yang adik-adik dapat syukuri. Nah, kakak mau ngingetin satu lagi project kita, yaitu wayang yang udah kakak kasih tahu dari minggu pertama. Siapa yang udah selesai bikinnya? Nah, kalau masih ada adik-adik yang belum selesai atau belum mengumpulkan atau bahkan belum mengambil kitnya di Pastori, masih bisa diambil. Dan adik-adik udah bisa mengumpulkan mulai hari ini atau minggu depan. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai. Kakak sekarang mau ajak adik-adik untuk kembali lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan menghargai kesempatan dan waktu yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing, berkatilah aktivitas kami supaya dapat berjalan dengan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.